Mari kita bangkit berdiri. Kita akan sema bersama-sama. Sema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ehad. Sema Indonesia. Haleluya. Indonesia, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ehad. Sema Ambarawa, Sema Ambarawa, Yahweh Eloheinu, Yahweh baru sengkefo malkuto leolam haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh Sebaot, kekal selama-lamanya. Bapa Yahweh Sebaot, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena sore hari ini di ibadah yang luar biasa ini Tuhan sudah memberkati dan telah memberikan yang terbaik bagi kami semua umat-Mu ini. Bahkan Tuhan, Engkau telah memberikan kesempatan kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan yang kekal, Bapa Yahweh Sebaot. Dan sekarang Tuhan, kami sudah mempersiapkan diri untuk mendengar firman yang Maha Kudus, Elohim Israel, di dalam berkat nama Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Wah, senang sekali. Sore hari ini agak berbeda dengan biasanya ya. Biasanya kalau sudah sore lelah ngantuk ya. Kali ini semuanya bergas. Bergas bukan berarti banyak gasnya ya. Bergas apa namanya? Bersemangat gitu ya. Puji Tuhan. Dan sore hari ini kita akan belajar tentang Immanuel. Puji Tuhan. Immanuel sering diterjemahkan Tuhan atau Bapa Yahweh atau Elohim beserta dengan kita. Tapi seperti seharusnya artinya adalah Bapa Yahweh, Elohim Israel itu ada di dalam kita. Ada di mana? Di dalam. Itu sebabnya kalau kita menyebut Immanuel, Immanuel dan Immanuel, harusnya hidup kita pun sama seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Hidup kita sejajar dengan keinginan Tuhan. Puji Tuhan.
Dan untuk itu kita akan baca di dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Immanuel membuat manusia menjadi konsekuen. Manusia yang konsekuen seperti apa? Kita baca bersama-sama sambil bangkit berdiri. 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah tempat suci Elohim dan roh Elohim berdiam di dalam kamu. Ayat 17. Jika seseorang menghancurkan tempat suci Elohim, Elohim akan menghancurkan dia, sebab tempat suci Elohim itu kudus, kamulah itu. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Jadi tempat suci Elohim di mana roh Bapa Yahweh ada, atau tempat Maha Kudus ada, itu ternyata di dalam diri kita. Berdiam di dalam kamu, di sana ditulis dengan tinggal di dalam darah dan daging kita ini, di dalam hati kita. Naos ya kalau bahasa yang lainnya. Lah kalau gedung ini apa? Yeron gitu menurut mereka ya. Bahasa yang lainnya seperti itu. Dan ini adalah naos. Naos artinya tubuh kita, darah dan daging kita. Nah inilah karena kita sudah ada roh Tuhan yang bekerja dalam diri kita, tentu tadi saya sudah ngomong, menjadi manusia konsekuen. Konsekuen pertama terhadap diri kita. Di ayat yang ke-17 ini dikatakan kita akan memelihara tubuh kita. Kita akan memelihara semua yang Tuhan berikan. Karena ini bait suci. Bait suci tidak boleh dibuat sembarangan. Itu sebabnya diingatkan, kalau kamu berani merusak bait suci ini, Tuhan juga akan menghancurkan kamu. Sehingga kalau Tuhan yang menghancurkan kita gimana? Bermasalah. Jadi konsekuen pertama adalah menjaga tubuh ini. Dengan apa? Kesehatan kita yang dijaga. Orang nomor 1 sehat. Kalau enggak sehat bermasalah. Bahkan kalau hebat kayak apapun enggak sehat tidak berguna. Karena Tuhan juga tidak bisa pakai. Kita harus menjaga hidup kita, fisik kita ini. Makanya dengan jelas dikatakan Elohim akan menghancurkan dia jika orang itu menghancurkan tubuh ini. Kan ada orang yang dalam keadaan terjepit, keadaan susah, dia bahkan menyakiti diri, bahkan kadang-kadang bunuh diri. Dan ini Tuhan mengatakan, aku tidak berkenan. Puji Tuhan, membangun kehidupan kita dimulai dari tubuh kita yang dijaga dengan baik. Itulah konsekuen yang pertama. Yang kedua, di dalam 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-19. Ini ciri khas yang kedua. Dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu adalah tempat suci bagi Roh Kudus yang ada di dalam kamu, yang kamu peroleh dari Elohim, dan kamu bukanlah milik kamu sendiri. Puji Tuhan. Semua diperoleh dari mana? Elohim. Kok takut jawabnya? Tubuh kita diperoleh dari siapa? Elohim. Dan saat Elohim tinggal di dalam diri kita, itulah Immanuel sebenarnya. Tadi kan sudah saya katakan, Immanuel artinya bukan bergandengan tangan dengan Tuhan, tetapi Tuhan di dalam kita. Ya, imuna ya. Jadi seperti itulah.
Dan kita harus tahu kalau Roh Kudus di dalam kita, yang pertama tadi fisik kita jaga, yang kedua adalah tubuh, jiwa, dan roh. Di sini dikatakan kamu bukan milik kamu sendiri. Dan ayat 20 dikatakan sebab kamu telah dibeli dengan sebuah harga atau dibeli dengan harga tunai, lunas, dengan sempurna pembayarannya, yaitu dengan darah Yesua HaMasiah. Seperti yang tertulis di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-18, 19, seperti itu. Bukan dengan barang fana. Itu sebabnya luar biasa. Ayat 18 coba dibaca aja kita. 2, 3. Karena mengetahui bahwa kamu sudah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang diwariskan oleh leluhurmu, bukan dengan barang yang fana, perak atau emas. Rupanya harta kekayaan terbatas, enggak bisa menolong kita. Kita ditebus, kita dibeli dengan darah yang maha agung, Yesua HaMasiah. Bukan dengan emas, perak, permata, apapun di bumi. Tidak ada yang bisa membeli keselamatan kita. Sehingga cara hidup kita, di sini dikatakan cara hidup kita yang sia-sia. Tuhan pengennya apa? Kamu hidup menjadi berkat. Dan dalam kehidupan ini kamu memancarkan karakter HaMasiah di setiap hari. Pembelian Tuhan terhadap hidup kita ini punya makna yang dalam untuk menjadi saksi kebenarannya. Kebenaran apa? Kebenaran firman Elohim yang hidup. Sering kita mengenal dafar Elohim, ya sama aja ya. Kita itu. Ini cara hidup kita yang perlu diperhatikan. Makanya di ayat yang ke-19 yang ini dikatakan pembeliannya tadi kita sudah baca, melainkan dengan darah HaMasiah yang mahal, bagaikan darah anak domba yang tanpa cacat dan tanpa noda. Saat kita membaca tanpa cacat dan tanpa noda, adalah domba yang sempurna untuk kurban. Tidak ada yang lebih sempurna daripada itu, yaitu darah daripada Yesua HaMasiah. Nah, itu sebabnya kita sekarang menjadi milik siapa? Ya, milik Elohim, milik Yesua HaMasiah. Betul. Enggak usah takut, karena jawab salah bukan kemudian bayar ya. Kan biasanya kan yang takut kan bayar. Kita kalau naik kendaraan gitu, lihat kiri kanan ada Pak Polisi apa enggak, bukan takut sama Pak Polisinya, takut bayar. Nah, ini enggak usah bayar. Salah jawab enggak apa-apa. Jadi beranilah untuk memberikan jawaban atau merespon firman Tuhan ini ya. Jadi nggak usah takut. Tanpa cacat, tanpa noda artinya sempurna. Itulah yang dikorbankan buat kita. Kemudian kalau sudah kita ditebus, kita sudah dibeli oleh Yesua HaMasiah lewat korban disalib, sehingga Yesua HaMasiah mengatakan, aku serahkan nyawaku. Jadi bukan ada orang bunuh Yesua HaMasiah, karena Yesua HaMasiah adalah Tuhan. Tuhan tidak mungkin mati dan tidak bisa mati. Itu sebabnya saat kita datang kepada Dia dan ada orang-orang yang tidak tahu siapakah Yesua HaMasiah,
kita boleh memberitahu Yesua adalah Tuhan dan juru selamat kita. Dia tidak pernah dibunuh siapapun, tetapi menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya. Dan kemudian apa? Dia bangkit lagi, karena beliau adalah Tuhan yang tidak bisa mati. Kembali ke 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Ayat 20. Iya. Dikatakan sebab kamu telah dibeli dengan sebuah harga. Karena itu muliakanlah Elohim dengan tubuhmu dan dengan rohmu yang adalah milik Elohim. Puji Tuhan. Setelah dibeli, kita ini harus nurut yang membeli. Seperti zaman dahulu, sebagai budak, kita akan menuruti tuan kita. Yusuf dibeli oleh Potifar, dia harus nurut kepada siapa? Potifar. Demikian pula kita sudah dibeli oleh Yesua HaMasyiah, maka kita pun harusnya nurut kepada Yesua HaMasyiah. Itu sebabnya di sini muliakanlah Elohim dengan tubuhmu dan dengan rohmu yang adalah milik siapa? Elohim yang sudah membeli engkau. Puji Tuhan. Kalau kita sudah tahu sampai di sini gimana? Ya kita tahu bahwa kita mulai hidup konsekuen. Kalau orang yang hidup konsekuen, kita akan mengikutinya. Yang diinginkan Tuhan lewat pembelian, penebusan, apapun sebutannya, kita ini menjadi saksi. Tadi berulang kali jangan menjadi saksi kebenarannya. Kalau kita hidupnya jahat, bisakah kita menyaksikan cintanya Tuhan? Atau kalau kita berkata-kata jahat, apapun namanya, perkataan kotor lah, fitnah lah, dusta, apapun, apakah kita memuliakan Tuhan? Tentu saja enggak. Tapi masa lalu kita, sering kita hidup di dalam itu, di dalam kejahatan itu. Bahkan Nabi Yesaya juga mengatakan, mulutku najis Tuhan, enggak layak aku melayani engkau. Lalu Tuhan mengatakan, malaikat, kamu pergi ke mezbah itu, ambil bara dari ukupan, disepitnya dan dioleskannya di mulutnya sebagai tanda bahwa saya sudah disucikan. Nah, hidup kita juga sama, disucikan untuk bisa menjadi saksi kebenarannya, untuk bisa dipakai oleh Yesua HaMasyiah lagi. Dengan cara apa? Karakter kita disamakan atau kita bergerak dengan karakter yang lama, berhenti menjadi karakter yang baru. Karakter lama kita apa sih? Kita akan baca di dalam Kolose 3 ayat 5 dan 6. Kita baca aja, kita baca aja supaya cepat bisa ngerti. Kalau enggak ngerti nanti dibaca sendiri ya. Saya ngomong Kolose 3 ayat 5 dan 6. Jadi ada yang harus kita matikan dalam hidup ini. Inilah hidup lama kita. Kita baca aja bersama-sama perlahan-lahan. 2, 3. Karena itu matikanlah anggota-anggota tubuhmu yang ada pada dunia, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, hasrat jahat, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. 6. Berkenaan dengan hal-hal itu, murka Elohim akan turun kepada anak-anak yang tidak taat. Disuruh matikan mau,
susah, karena itu kesenangannya kadang-kadang malah bagian dari hobi hidup kita. Pertama, matikan, artinya sudah tidak boleh ada lagi, enggak boleh diulang lagi, karena sudah dimatikan. Puji Tuhan. Lalu ada lagi yang selain dimatikan, harus kita mulai membuang sifat-sifat yang jahat. Di dalam ayatnya yang ke 8 dan 9 kita baca bersama-sama, pelan-pelan aja kita belajar. Kolose 3 ayat 8, yang harus dibuang apa ini? Kita baca bersama-sama. 2, 3. Namun kamu juga sekarang buanglah semua ini. Kemarahan, kegeraman, kedengkian, fitnah, kata-kata kotor dari mulutmu. Kamu janganlah saling mendustai seorang terhadap yang lain, setelah menanggalkan manusia lama bersama perbuatan. Amin. Jadi ada yang harus dimatikan, ada yang harus diselesaikan. Mungkin nggak bisa sekaligus di sini maksudnya. Yang dimaksudkan adalah mungkin sifat pemarah ini nggak bisa. Yang harus pelan-pelan Tuhan. Jadi Rasul Paulus menulisnya adalah dengan buanglah. Kalau yang pertama matikanlah, yang sekarang buanglah. Jadi ada tingkatan-tingkatan yang Rabi Saul ini memberitahu kepada kita. Ada yang ini berbahaya, matikan segera. Hidup yang jahat itu matikan segera. Tapi ada yang diizinkan karena memang sifat. Kalau ini adalah sifat sebenarnya. Sifat yang lama. Yang mengerikan adalah saling mendustai, saling memfitnah. Itu membahayakan sekali. Nah, caranya gimana kita bisa menghalau dua hal ini? Atau mengikuti atau taat terhadap pemiliknya, yaitu Tuhan Yesus. Kita kan sudah dibeli tadi, sudah ditebus, artinya miliknya siapa? Tuhan Yesus, betul. Kalau sudah menjadi miliknya Tuhan Yesus, kita dikatakan harus taat. Tadi yang taat harusnya apa yang dimatikan? Baca sendiri di ayat 5 dan 6. Yang harus disingkirkan atau di apa sebenarnya? Dibuang. Itu di ayat yang ke-8 dan 9 dari Kolose 3. Nah, caranya gimana? Kan nggak bisa tak buang, ini mulutnya jahat, tak buang. Mulutnya ini juga tetap di sini loh. Ada yang setelah mau buang apa perkataan mulutnya dirobek gitu, dipotong, buang gitu, ada nggak? Nggak ada. Karena itu munculnya dari hati. Dan hati, pikiran, perasaan kita hanya bisa ditaklukkan dengan firman Elohim. Dengan apa tadi? Di dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16. Kita akan melihat di sini. Cara Tuhan itu luar biasa. Cuman kita harus 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Seluruh kitab diilhami Elohim dan bermanfaat untuk pengajaran, untuk teguran, untuk perbaikan, untuk pendidikan dalam kebenaran. Amin. Amin. Itulah kenapa kok kita harus selalu bersentuhan dengan firman Elohim. Karena firman Elohim itulah yang berkuasa. Sehingga membawa kita pada keselamatan. Di dalam Roma 1 ayat 16
dikatakan sekarang aku tahu bahwa Injil adalah kuasa Elohim itu sendiri yang menyelamatkan baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maksudnya semua orang dengan firman Elohim. Karena Injil atau firman Elohim itulah yang membuat kita berubah sehingga kita dilayakkan masuk kerajaan surga. Puji Tuhan. Ini kalau kita teliti satu-satu, fungsinya atau manfaatnya atau kegunaannya dikatakan pertama untuk pengajaran. Wah, nek diajar seneng ya. Mungkin Bapak Gembala di sini, Bapak Wakil Gembala juga sering memberikan pengajaran-pengajaran. Enggak apa-apa dengar. Melakukan enggak tahu. Ya, saya dengar kan seneng. Duduk. Wah, enak Bapak Gembala ya. Kita mempersiapkan banyak pengajarannya. Wah, hebat pengajarannya. Tapi keluar dari ruangan ini, apakah masih ingat? Saya enggak tahu. Yang tahu adalah Anda dan Tuhannya. Dan demikian apalagi dilakukan. Pengajaran itu dilakukan. Seperti pada sore hari ini, pengajaran disampaikan untuk hidup menjadi milik Hamasya yang sejati. Immanuel. Immanuel. Manusia yang berani mengatakan Immanuel. Lupa omongannya penuh dengan dusta. Itu tidak boleh. Pikiran jahat juga tidak boleh. Yang kedua, untuk teguran. Nah, kalau yang kedua ini, aku loh yang benar, ditegur nggak mau. Ya toh? Tapi kalau di sini nggak ada pasti. Yang ada di luar sana. Ditegur marah. Kenapa kok ditegur marah? Karena sombong. Orang yang rendah hati waktu ditegur, dia akan mengatakan, aku bersyukur Tuhan, engkau melewat hamba-hambamu ini, menegurku. Dan aku akan melakukan, aku akan berubah. Bukan hanya dengan pengajaran, dengan teguran inilah Tuhan ingin merubah hidup kita. Tapi aku nggak bisa Tuhan. Benar, Tuhan juga ngomong, benar kamu nggak bisa. Mematikan cara hidup lama, punya sifat-sifat lama atau karakter lama. Berubah bisa tapi aku sekarang ini belum bisa. Tuhan ngomong nggak apa-apa, aku kirim Roh Kudus. Tapi waktu teguran firman Tuhan itu datang, jangan ditolak, apalagi dimarahi. Ya toh, firman Tuhan negur maksudnya untuk kebaikan kita, jangan pernah ditolak. Tuhan pengennya diterima, direnungkan, dan kemudian dilakukan dengan cara yang baru, yang artinya kita taat terhadap Tuhan. Puji Tuhan. Dan selanjutnya yang ketiga, untuk perbaikan. Nah, kalau perbaikan ini ditunjukkan caranya. Waktu Raja Daud jatuh dalam dosa dengan Batseba, diingatkan oleh Nabi Nathan. Ut, kamu telah berdosa loh, Ut. Ingat ya. Karena Daud melanggar perintah Tuhan, walaupun dia kesayangan Tuhan, tetap dihukum karena Tuhan kita, Bapa Yahweh Sebaot, itu maha adil dan maha sempurna. Raja Daud waktu ditegur oleh Nabi Nathan gimana? Kamu siapa Nathan? Ini raja besar. Ini penguasa Israel. Ini yang punya segala-galanya. Kamu kok berani negur aku? Nabi Nathan, ini dari Tuhan. Kamu harus memperbaiki diri. Karena dari Tuhan. Dan Daud itu adalah manusia Immanuel. Manusia apa? Immanuel. Artinya Bapa Yahweh di dalam diri Raja Daud. Dia ngomong,
gitu ya, apa yang harus aku lakukan? Itu. Karena roh dari Bapa Yahweh ada di dalam Raja Daud. Maka waktu dimarah-marah ya, iya Tuhan. Bahkan aku akan menghukum engkau. Iya Tuhan. Anakmu yang akan lahir mati. Iya Tuhan. Kamu kurang ajar. Kamu telah berbuat zina. Kamu telah melanggar hukumku. Iya Tuhan. Itu adalah manusia Immanuel. Kalau manusia biasa ya enggak bisa lah. Saya kan sudah tadi ngomong. Roh Kudus yang akan menolong manusia Immanuel yang ada di dalam dirinya adalah Roh Kudus, Roh Elohim yang Maha Dahsyat. Jadi kita mulai mengerti perlahan-lahan, oh iya, kita mengakui orang yang Immanuel ini dia rendah hati. Maka saya kasih contoh Raja Daud. Rendah hati itu waktu dia dikasih pengajaran, waktu dia diingatkan, waktu dia diberi hal-hal yang baik oleh Tuhan, dia nurut. Apa? Nurut. Kalau menentang artinya dia sombong. Siapakah manusia di hadapan Tuhan? Sering orang ngomong, aku hanya debu tanah di hadapan Tuhan. Tak beritahu sesungguhnya, kamu hebat kayak apapun, kaya seperti apapun, kamu kecerdasannya luar biasa, kemampuanmu luar biasa. Tuhan ngomong, kamu itu sebenarnya debu pun gak ada. Bahkan Tuhan melihat bumi yang sebesar ini enggak berarti. Apalagi kita. Tapi kita sering kos-kosan, gitu. Sering apa? Sok-sokan, betul. Seolah-olah kita punya harga di depan Tuhan. Enggak. Tapi memang Bapak Yahweh ngomong, kamu berharga di hadapanku, meskipun sebenarnya tidak berharga. Kamu memang berharga. Kenapa berharga? Karena ada roh Elohim di dalam dirimu. Itulah manusia Immanuel. Kembali di tadi 2 Korintus 3 ayat yang ke-16. Nah, semua itu untuk perbaikan kehidupan kita. Bahkan pendidikan dalam kebenaran maksudnya mengajar untuk hidup selalu dalam kebenaran sesuai dengan rancangan Elohim. Mendidik kita dengan apa? Dengan kehidupan nyata. Jadi kalau kita misalnya, waduh aku kok susah ngalami ini, ngalami itu, mulai koreksi diri. Apakah aku sudah taat kepada firman Tuhan atau belum? Kalau belum, mulai taat. Karena aku adalah manusia Immanuel. Jadi selalu ke arah sana. Puji Tuhan. Nah, orang yang memiliki roh Elohim dalam dirinya, dia akan hidup sesuai dengan kehendak daripada Bapa Yahweh. Saat menghadapi kesulitan dan kita harus memilih, kita tetap memilih Tuhan. Ada satu contoh di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang keempat, ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul, pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Di sini dikatakan, lalu Petrus karena dipenuhi Roh Kudus, ia berkata kepada mereka, hai para pemimpin bangsa dan para tua-tua Israel, punya
keberanian untuk menghadapi segala sesuatu, meskipun mungkin ini di luar dugaan para Sanhedrin saat itu. Dia ngomong, hai para pemimpin bangsa dan para tua-tua Israel, dengan gagah berani. Padahal Petrus siapa? Bukan siapa-siapa, dia hanya nelayan. Tapi saat berhadapan dengan mereka, karena penuh Roh Kudus, punya keberanian meskipun menentang arus. Menentang arus itu kadang-kadang suatu kelompok punya pemimpin, punya pemikiran yang satu, walaupun salah, semua ngikuti. Takut kalau apa? Dimusuh. Tapi pada sore hari ini kita berani. Itu sebabnya Petrus di ayatnya yang ke-13, dibaca aja enak. Ayat 13. Di sini dikatakan, adapun ketika melihat keberanian Petrus dan Yohanes, dan ketika memahami bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak berpendidikan dan bodoh. Artinya manusia hebat apa enggak? Manusia biasa yang tidak diacuhkan sebenarnya oleh para Sanhedrin itu. Tidak ada artinya mereka di mata mereka. Tetapi dengan gagah berani dia menghadapi para Sanhedrin, pemimpin-pemimpin bangsa itu. Tunjuk langsung dengan keberaniannya. Bahkan kalau kita membaca sebelumnya di sana, aku harus nuruti Tuhan atau nuruti kamu? Ya tentu aku nuruti Tuhan lah. Karena Tuhan bukan hanya bisa membunuh, tetapi juga bisa membinasakan. Di dalam kitab Matius kan disampaikan gitu. Kalau kamu mau takut, takutlah kepada Dia, Tuhan, yang setelah membunuh dapat membinasakan di api neraka. Manusia bisa membunuh, tidak bisa membinasakan. Hanya bisa sampai tubuh, tapi tidak bisa sampai jiwa. Itu ciri khas orang yang Immanuel tadi. Orang Immanuel selalu punya keberanian menghadapi semuanya. Dalam peperangan kehidupan juga nggak ada takutnya. Waktu Raja Daud menghadapi Goliat tidak ada takutnya. Dia menghadapi dengan keberanian penuh. Dengan pedang? Enggak. Dengan kekuatan apa? Pakai senjata yang mutakhir gitu. Enggak juga. Cukup dengan kuasa Elohim Yahweh. Itu ada di dalam 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-42. Dia datang dengan apa? Cuman alih-alih dilemparkan. Demikian pula kita yang saat ini menghadapi segala persoalan yang sulit dihadapi seperti Goliat. Nah, kamu juga bisa menggunakan cara yang sama dengan Daud. Apabila kamu sudah menjadi manusia Immanuel. Tadi manusia Immanuel gimana? Manusia yang dalamnya atau pusat kehidupannya adalah Roh Elohim Yahweh. Ya, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait suci di mana Roh Elohim Yahweh ada di dalamnya? Dan sekarang ini, mari, kalau kita sudah menjadi milik Elohim, yang sudah membeli tadi ya, di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20, kita juga bisa melakukannya. Kita akan bisa memuliakan Tuhan dengan kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan. Tapi ingat, manusia Elohim tadi yang pertama apa? Konsekuen terhadap hidupnya. Dia
akan memelihara, ya, di dalam 1 Korintus 3 ayatnya yang 16-17, kalau kamu berani menghancurkan fisikmu, aku akan habisi engkau. Di ayat 1 Korintus 6 ayat 19-20, kamu harus memuliakan aku. Yang memuliakan caranya gimana? Ya kamu meninggalkan cara lama, baru nanti orang melihat. Ya, ini saya cuma mengulang aja. Melihat apa? Perbuatan. Ya, tadi makanya saya ngambil 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19, karena itu cara hidup atau perbuatan-perbuatan hidup yang lama sudah selesai. Diganti dengan cara hidup yang baru. Caranya gimana kita bisa mencapai itu? Kita dituntun oleh firman Elohim. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 tadi, yang berguna untuk ini. Kenapa? Karena itu firman Elohim. Atau ilham dari Elohim. Di sini ditulis ilham. Atau itu datangnya dari Elohim. Dan malam hari ini kita sudah tahu kenapa kita menjadi manusia Immanuel, karena kita sedang mempersiapkan hidup kita di bumi sampai di kerajaan surga. Selama di bumi masih ada kesempatan, tetapi saat Tuhan memanggil, semuanya sudah terlambat. Jadi mulai kapan kita menjadi manusia Immanuel ini? Mulai sekarang. Karena kita tidak tahu nanti atau besok atau tahun depan atau kalau Tuhan sudah mengatakan ayo kembali, nggak ada kesempatan lagi kita untuk memperbaiki diri dengan firman dan Roh Kudus ini. Kesempatan ini manfaatkan dan menjadi manusia Immanuel, diberkati di bumi sampai di kerajaan surga. Amin. Saya kembalikan kepada yang bertugas. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman yang luar biasa. Immanuel tadi sudah disampaikan, Elohim beserta kita, yaitu di dalam kita. Artinya kemanapun kita pergi itu disertai dengan Elohim. Masa Elohim ada di dalam kita, kita berbuat dosa, tentu kita akan malu. Ya, jadi seperti ketika saudara akan melakukan pelanggaran firman, anggap saja ada saya di samping saudara. Kira-kira apakah saudara akan melakukannya? Tadi sudah disampaikan, matikan dan buanglah. Yang penting sama-sama tidak boleh ada di dalam kita. Itulah manusia Immanuel. Artinya kalau orang mengaku Immanuel, Elohim ada di dalam kita, tapi perbuatannya tidak ada bedanya dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, itu bukan Immanuel, tetapi setan yang menyertainya. Ya. Bapak Ibu, kita bersyukur telah mendengarkan firman yang luar biasa mengajar kepada kita untuk kita bisa menjadi orang yang baik di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk Pak Agus, Ibu dan VV yang berkenan hadir di tengah-tengah kami untuk menyampaikan kebenaran firman. Ya, sebelum saya tutup, saya ingin supaya Bapak Ibu berkenan untuk mendukung Yayasan Pendidikan Surya Gerisim. Kalau ada yang punya anak, cucu, atau tetangga yang punya anak usia PAUD atau TK, coba saudara promosikan Surya Gerisim, karena Surya Gerisim itu di Ambarawa satu-satunya TK atau PAUD yang
menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris untuk anak-anaknya, supaya bisa lebih mengenal dunia semakin luas. Kemudian saya ingin menyampaikan hal ini karena mengingat pada akhir zaman ini banyak sekali bullying. Anak-anak kecil kalau dibully itu bisa melekat sampai dewasa. Jadi bisa minder dan sebagainya. Karena itu kasihani anak cucu kita, tetangga kita yang usia PAUD ataupun TK untuk supaya bisa mendukung, menitipkan anaknya di Surya Grizim. Ya, Bapak Ibu. Dan jangan berpikir, masih sedikit orangnya. Justru sebetulnya ketika orangnya sedikit itu lebih baik, karena semacam privat. Kalau kebanyakan kan guru tidak bisa menghandle satu persatu dengan baik karena banyaknya anak. Tapi kalau sedikit kan anak lebih banyak mendapatkan perhatian. Kita akan berdoa. Kembali kami menyerahkan Pak Agus sekeluarga yang mencintai Engkau, yang melayani Engkau di tempat ini dari pagi, siang, dan bahkan sore. Engkau memberkati semua aktivitas pelayanannya, semua aktivitas usaha, pekerjaan, dan keluarganya. Terima kasih Bapa, kirim malaikat untuk menyertai perjalanannya pulang besok ke Malang, jauhkan dari malapbahaya di jalan. Beri kesempatan kembali kepada kami apabila Engkau belum datang kembali untuk yang kedua kali, untuk berjumpa lagi di dalam kehidupan iman yang lebih baik dari hari ini. Kami berdoa untuk seluruh jemaat yang telah mendengarkan isi hati Tuhan, baik yang ada di ruangan ini maupun yang mendengarkan dari rumah masing-masing. Engkau memberkati ya Bapa, supaya dengan berkat daripadamu kemuliaan Tuhan boleh selalu ada dalam setiap umat-Mu. Kami berdoa untuk semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, pada saat ini Engkau pakai semakin hari semakin heran. Terima kasih Bapa. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripadamu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh weyes mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh pana oleh kawi kuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pana oleh kawi yasem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua Mesias Sang Pembeli Jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua Mesias datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya.